Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai dasar getaran. Kalau kita lihat dari definisinya, getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran mempunyai amplitudo atau jarak simbangan terjauh dengan titik tengah. Di sini ada dua jenis getaran. Pertama ada free vibration dan force vibration. Free vibration atau getaran bebas terjadi karena adanya gaya awal yang diberikan pada suatu objek atau benda. Nah, setelah itu benda atau objek tersebut dibiarkan bergetar secara bebas. Jadi contohnya misalkan pada sistem gas massa yang ada di sini. Misalkan semulanya massa dan gas ini diam, lalu saya tarik ke bawah. Setelah itu saya lepaskan. Nah, setelah saya lepaskan terjadi gerakan bolak-balik dari sistem ini. Gerakan ini disebut dengan free vibration. Contoh yang lain, misalkan pada pendulum, awalnya diam lalu saya tarik dan saya lepaskan. Nah, akan terjadi gerakan bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini disebut dengan free vibration. Untuk force vibration atau getaran paksa terjadi karena ada gaya yang diberikan pada suatu sistem atau objek sehingga sistem tersebut bergetar. Misalkan pada simulasi yang ketiga, di sini ada gaya dari motor, sumbernya dari motor lalu mengakibatkan mekanisme sistem ini bergetar. Nah, getaran ini disebut dengan force vibration. Contoh yang lain adalah getaran yang terjadi pada gedung saat terjadinya gempa bumi. Lanjut di sini ada parameter-parameter getaran. Jadi ada 3 pokok parameter. Pertama ada amplitude atau amplitudo. Amplitudo adalah tadi ya simbangan terjauh antara garis kesetimbangan. Di sini garis kesetimbangannya yang ada di tengah. Nah, jarak terjauhnya ini adalah amplitude. Di sini ada A ya, amplitudo. Untuk yang atas plus, yang bawah minus. Lalu ada periode. Periode adalah lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan satu kali getaran. Jadi lamanya waktu. Jadi ini adalah satu kali getaran. Satu kali getaran adalah seperti ini ya. Seperti yang digambar ini adalah satu kali getaran atau satu cycle. Jadi terdapat satu gunung dan satu lembah. Jadi atau nanti membentuk satu lingkaran penuh, satu lingkaran komplit, itu namanya satu cycle atau satu kali getaran. Nah, waktu yang diperlukan dalam melakukan satu kali getaran ini itu disebut dengan periode. Jadi misalkan di sini menunjukkan angka misalkan 10 detik, maka periodenya adalah 10 detik. Parameter lain ada frekuensi. Kalau frekuensi adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran jadi jumlah satu cycle-nya, jumlah cycle-nya itu dalam kurun waktu 1 detik, itu disebut dengan frekuensi. Jadi banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik atau 1 second. Nah, rumus frekuensi bisa juga dengan 1 per periode, dan periode juga bisa dengan 1 per frekuensi. Kita lanjutkan dengan persamaan gerakan sederhana, simple harmonic motion. Di sini ada X dalam kurun waktu tertentu, A kali sin kali omega T plus minus fase. Nah, fase ini akan kita bahas di materi khusus fase. Di sini juga untuk sistemnya tidak menggunakan fase. Maka fase kita abaikan dahulu. Di sini kita punya persamaan X dalam kurun waktu tertentu sama dengan A kali sin kali omega T. Dengan omega memiliki persamaan 2 kali Pi kali F. Di omega ini bisa menyatakan frekuensi sudut dan kadang juga bisa menyatakan frekuensi yang standar ya, yang memiliki satuan hertz. Lalu di sini ada natural frekuensi. Nah, natural frekuensi juga akan kita bahas lebih dalam di materi khusus natural frekuensi. Nah, untuk persamaannya adalah 1/2V kali akar K per M. Nah, di sini periode sudah saya sebutkan tadi, per F. Lalu di sini ada soal latihan. Nah, di sini misalkan ada sebuah sistem pegas massa. Massanya adalah 5 kg. Lalu stiffness-nya dari pegas atau kekakuan dari pegas 2,5 Newton per meter. Di sini ada total jarak ini ya, jarak terjauh
dari pergerakan massa ini adalah 3 cm. Nah, di sini saya menggunakan bantuan software MATLAB untuk mengerjakan. Jadi langsung saja saya kerjakan. Oke, jawaban. Nah, langkah awal yang perlu saya lakukan adalah menentukan parameter yang sudah diketahui. Seperti di sini ada massa. Misalnya adalah 5. Lalu ada stiffness atau K 2,5. Untuk keterangan lain di sini adalah waktu T sebesar 20 detik. Jadi dari 0 sampai 20. 0 sampai 20. Nah, untuk A-nya sendiri, di sini untuk totalnya ya, berarti ini perlu kita bagi 2. 3/2. Karena di sini cm, perlu kita rubah ke dalam bentuk meter. Kita bagi dengan 100. Oke. Kita masuk ke ini, mencari nilai natural frekuensi. Di rumusnya adalah F, yaitu 1/2 kali Pi. Nah, di sini harap berhati-hati dalam menulis. Jadi kalau satu ini tanpa dalam kurung, nanti hasilnya akan berbeda. Dikali dengan akar K/M. Nah, nilai K/M sudah kita tentukan, M-nya 5, K-nya 2,5. Kita bisa cek. Nah, di sini hasilnya adalah 0,1125 Hz. Nah, di sini kita bisa merubah tampilannya menggunakan ya fungsi fprintf. Bisa tuliskan jadi natural frekuensi. Nah, di sini adalah hasilnya. Satuannya adalah Hertz. Nah, di sini kita tuliskan hasilnya adalah F. Kita coba cek. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini ya hasilnya adalah, jadi natural frekuensi 0,1125. Nah, ini terlalu panjang. Nah, kita bisa sederhanakan. Misalkan kita sebutkan hanya 2 di belakang koma. Kita berikan 3.2. Nah, jadi natural frekuensi 0,11 Hz. Lalu kita bisa cari periode. Periode kan cukup 1/f. Ini bisa kita kopikan langsung dari sini. Nah, jangan lupa untuk periode kan 1/f. Di sini 1/f. Nah, nilai periode adalah 8,89 detik. Lalu masuk pada permasalahan yang kedua di sini, simulasikan getarannya. Kita perlu untuk plot grafik. Langkah awal kita tuliskan persamaannya dahulu. Itu xt, jadi A kali sin. Nah, omega tadi 2 kali pi kali f. Nah, f-nya ini mengacu pada f di sini, natural frekuensi sistem. Dan lupa dikali dengan t. Nah, t-nya adalah 0 sampai 20. Jadi intervalnya adalah 1, 0, 1, 2 dan sampai 20. Jika kita cek hasilnya seperti ini. Nah, masih dalam angka ya. Di sini untuk dari 0 sampai ke 20. Lalu kita bisa plot menggunakan sintaks plot, waktunya lalu persamaannya. Kita cek. Nah, di sini untuk hasil grafiknya sudah benar, tapi masih terlihat kasar ya. Terlihat garis patah-patah. Di sini disebabkan karena jarak ini intervalnya terlalu lebar, jadi resolusinya rendah. Ini kita bisa perbaiki dengan memberikan jarak interval lebih kecil.
Nah, caranya di sini kita perlu bagi misalkan 1/100. Jadi kita buat kecil dari 0, terus 0,001, 0,002 dan seterusnya sampai 20. Kita cek. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi simulasi getaran dari sistem ini kalau kita buat hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita cek. Tadi kan ketemu natural frekuensi 0,11 Hz. Nah, ini sama aja dengan 11/100 ya. Nah, untuk yang nilai periode, jadi lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan satu kali getaran. Kalau kita lihat untuk satu kali getarannya kan di sini ya, bukan di sini. Nah, kalau kita tarik berarti ini sekitar ini ya 8,89. Hasilnya sudah sesuai. Oke, sekian dulu untuk materi dasar getaran. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar.